Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Fikri pada video mata kuliah mobile. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitunya pada pertemuan ke-12 yang mana saya akan membuat room database. Room database ini terdapat tiga komponen utama dalam penerapan room. Yang pertama itu ada entity class, ada DAO, yang mana singkatan dari data access object. Yang ketiga, database class. Nah, sebelum kita membuat itu semua, apa itu room database itu? Room adalah ORM, Object Relational Mapping, bawaan dari Android Studio yang menyederhanakan penggunaan database SQLite. Nah, saya sudah membuatnya di Android Studio saya pada project saya. Di sini ketika login, saya mengaktifkan database dalam eh, logika login yang mana ketika login dengan Google, maaf di sini, lalu emailnya saya buat asal-asalan, login, dia akan mengeluarkan snack bar yang bertuliskan akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Maka kita disuruh untuk melakukan register terlebih dahulu. Nah, kita isi full name, misalnya sini Raffi, lalu emailnya raffi@gmail.com, lalu passwordnya 123, create new account. Setelah itu kita login lagi, emailnya raffi@gmail.com, passwordnya 123. Login, nah dia berhasil ke halaman home. Nah, seperti ini ya. Gimana caranya? Oh iya, cara ngecek dia tuh ketika di register dia akan masuk ke sini. Sini, sebentar, lagi loading, users. Nah, di sini saya sudah membuat username Raffi dengan email rafiki23 mahasiswa.ac.id, dan yang kedua yang barusan Raffi akun passwordnya 123. Gitu. Gimana cara buatnya? Begini cara buatnya. Yang pertama kita buat pada login register ya. Pada login register itu dibuat satu package bernama data. Lalu dalam data itu kita buat dua. Yang pertama DAO, yang kedua entity, yang ketiga app database. Yang pertama itunya DAO, atau tadi singkatannya itu adalah Data Access Object. Nah, DAO di sini kita tambahkan, maaf, kita tambahkan suatu file bernama user DAO. Lalu kita buat seperti ini, add DAO interface user DAO. Dia akan membuat query yang mana select all from user. Ini akan menampilkan list dari user, data user. Lalu insert ini untuk logika untuk menambahkan data ketika kita register tadi. Ketika kita register, dia akan menambahkan data seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu delete. Delete yang ininya untuk menghapus data yang kita punya di database itu tersebut. Lalu di sini select all from user where email and password ini nih eh, logika untuk login. Yang mana jika email dan passwordnya itu limitnya satu, get user by email and password, email string, password string, user entity gitu. Ini untuk manggil isi database-nya lah ibaratnya ya. Ketika kita melakukan login. Setelah kita membuat user DAO, jangan lupa kita import juga beberapa yang perlukan, itunya room DAO, room delete, room insert, room query. Ini untuk user entity. Import. Nih. Lalu entity kita buat juga yang namanya user entity. Di user entity ini kita memiliki add entity table name user. Di sini kita buat sebuah table yang bernama users. Lalu kelas user entity itu kita buat kolomnya berisi yang pertama tentunya primary key dengan namanya value-nya ID, primary key-nya ID.
integer sama dengan nol. Dia akan auto generate. Jadi dia akan nambah satu 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 seperti itu hingga seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima ini ya. Dua, tiga. Itu. Lalu username. Di sini username. Ini username, kolom username, lalu email, string juga, lalu password, string juga, dan create add. Ini untuk mengambil kapan waktu ketika dia membuat akun tersebut. Itu kita menggunakan long tipe datanya. Lalu kita buat app database. App database ini berisikan oh ya, yang tadi jangan lupa import-import juga entity sama primary key. Lalu app database ini kita akan membuat seperti ini, add database entity user entity class untuk menambahkan entitas baru. Lalu version sama dengan satu. Abstract class update base app database, sorry, room database. Fun, user DAO. Ini untuk menambahkan user DAO-nya. Lalu companion object volatile private var instance app database. Seperti itulah. Sabar. Ini saya kurang paham sih sebenarnya. Just di sini dia akan membuat sebuah database sih, kayak akan membuat sebuah database yang bernama users. Nah, seperti itu. Lanjut pada bagian registernya, kan tadi kita membuat akun itu kan di register. Nah, jadi di register itu kita tambahkan yang pertama itunya ini, private let init var db untuk menyimpan datanya di database. Lalu kita tambahkan juga init database db update app database get instance. Ini kita tambahkan, lalu ini untuk toolbar, lalu ini buttonnya. Button untuk bagian simpan, seperti ini. Button login, bukan, register, create akun, account. Pada button create account ini kita simpan inputan dari username, email, dan passwordnya menjadi string. Lalu jika tidak kosong, username, email, dan passwordnya, dia akan menyimpan pada value new user inputannya yang keempat-empat itu, username, email, dan password, dan create add. Lalu dia akan menginsert ke database user new user untuk dengan nama user new user. Dia menginsert yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah dia berhasil, dia akan mengeluarkan snack bar, akun berhasil dibuat. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu, setelah kita create account, dia akan berpindah ke halaman login kembali seperti ini. Kalau kita nggak ngisi, isi semua kolom katanya gitu. Jadi ketika kita register, kita belum ngisi, maka outputnya itu isi semua kolom. Seperti itu ya. Oke, lanjut di login activity, kita akan membuat seperti ini. Nah, seperti ini. Kita untuk login hanya memerlukan dua inputan saja. Yang pertama email dan password. Nah, seperti ini. Caranya itu pada bagian buttonnya itu. Yang pertama tentunya untuk inputan ya. Inputan teksnya, type teksnya ini kita harus sesuaikan email dan namanya ya. Di sini email namanya, ini password namanya gitu ya. Kita sesuaikan, jangan sampai salah. Karena kalau salah dia tidak akan error ya, karena tidak terkirimkan datanya. Lalu pada button login ini, binding button login. Nah, dia akan mengambil data dari, dia akan mengambil inputan terlebih dahulu pertama-tama. Lalu jika tidak blank, maksudnya tidak kosong, dia akan login user, email, password. Seperti itu. Maksudnya dia akan mengecek di database apa benar ada email dan password tersebut. Jika ada, dia akan pindah ke di sini ya logikanya. Di sini value database get instance login activity.
value user, user tahu you get user by email dan password. Nah, jadi if usernya tidak nol, kalau ada datanya itu di database, dia akan diarahkan ke main activity. Kalau datanya itu tidak ada di database, dia akan mengeluarkan snack bar bertuliskan akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dia akan menyuruh kita untuk daftar atau register terlebih dahulu. Tapi kalau benar, dia langsung mengarahkan kita ke main activity. Nah, seperti ini ya. Kita akan menyontohkan untuk menambah data sekali lagi, menambah data pelanggan baru di register ya. Sign in, belum punya akun dengan nama Rapi, emailnya rapi@gmail, passwordnya Rapi juga. Lalu kita simpan. Nah, dia akan bertambah di sini. Ya, kita refresh. Nah, yang ketiga, Rapi@gmail, passwordnya Rapi. Setelah itu, kita coba login dengan menggunakan email rapi@gmail dan passwordnya Rapi. Nah, dia akan pindah ke halaman main activity. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan lupa, sekali lagi saya lupa mengingatkannya, kita tambahkan di Bootgrade KTS ini untuk loginnya, loginnya, database-nya. Di sini juga ini keempat-empatnya ini, dua itu aja sih sebenarnya. Udah, yang itu aja, dua itu jangan lupa. Udah selesai video saya pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.